Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi khalaqal maut wal hayat liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma yang saya hormati bapak-bapak dan ibu-ibu serta anak-anak kami yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan banyak nikmat dalam kehidupan kita, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan. Dengan demikian alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat kembali hadir untuk sama-sama beribadah dalam bentuk menegakkan sholat maghrib berjamaah dan juga dilanjutkan dengan thalabul ilmi atau mencari ilmu. Selanjutnya selawat beriring salam tidak henti-hentinya kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar tercurahkan kepada Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan semua pengikut beliau yang setia hingga tegaknya hari berbangkit kelak. Pada malam hari ini kita akan membahas tentang al-muqarrabun atau al-muqarrabin. Al-muqarrabun ini berasal dari bahasa Arab qaruba yaqrubu qurban wa qurbanan. Dalam bahasa Indonesia artinya adalah dana atau dekat. Al-qarib atau al-qurab itu artinya orang yang dekat. Al-qarib itu jamaknya aqriba, artinya orang-orang yang dekat. Dengan demikian kita bisa memahami bahwa yang dimaksud dengan al-muqarrabun itu adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Di dalam Al-Quran, al-muqarrabun ini bisa kita temukan di dalam surat Al-Waqiah, surat ke-56 ayat 88 sampai dengan ayat yang ke-89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa amma in kana minal muqarrabin, maka adapun orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, farauhun wa raihan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketentraman dan akan memberikan rezeki kepada mereka dengan cara yang lebih mudah. Wa jannatun na'im, dan dia akan masuk ke dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Berdasarkan surat Al-Waqiah ayat 88, kita dapat mengambil pelajaran bahwa istilah al-muqarrabun
atau istilah al-muqarrabin itu adalah istilah yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Yang maksudnya adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya. Itu yang dimaksud dengan al-muqarrabun atau al-muqarrabin. Kemudian siapapun yang telah menjadi al-muqarrabun atau siapapun yang telah menjadi al-muqarrabin, maka dia akan mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam kehidupan di alam dunia ini, dan juga dia akan mendapatkan kelebihan-kelebihan dalam kehidupan di alam akhirat. Kelebihan-kelebihan yang Allah akan berikan kepada al-muqarrabun pada saat mereka hidup di dunia ini minimal ada dua hal. Yang pertama, farauhun. Al-muqarrabun, orang yang didekatkan oleh Allah kepadanya itu, dia akan mendapatkan ketentraman di dalam hidupnya. Sering kita melihat dari segi materi orang itu sangat sederhana, tapi kita tidak pernah melihat hidupnya gelisah. Dia hidup dengan penuh ketenangan. Pagi dia keluar rumah untuk mencari rezeki, sore hari dia sudah pulang ke rumah, kemudian malam dia bisa tidur dengan nyenyak, dia bisa bercengkrama dengan istrinya, bercengkrama dengan anak-anaknya, bisa bawa main-main cucunya, hidupnya tentram. Kenapa? Karena Allah sudah menjadikan dia al-muqarrabun, salah satu dari hamba Allah yang Allah dekatkan kepadanya. Kemudian al-muqarrabun itu juga akan memperoleh raihan. Raihan itu kemudahan rezeki. Orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya ini akan memperoleh raihan, kemudahan dalam rezeki, sehingga dia tidak pernah merasa kekurangan, meskipun terkadang tidak juga terlihat kelebihan, tetapi Allah Subhanahu wa taala memudahkan dia dalam perolehan rezekinya. Ini dua hal yang akan Allah berikan kepada al-muqarrabun, kepada orang-orang hamba-hamba Allah yang Allah dekatkan kepada dirinya. Dia akan mendapatkan ketentraman dalam hidupnya. Allah akan memberikan kemudahan dia dalam perolehan rezeki. Kemudian di akhirat, al-muqarrabun ini dipastikan masuk ke dalam surga. Di dalam surat Al-Waqiah ayat yang ke-89 ini disebutkan, setelah mereka mendapatkan ketentraman hati, memperoleh rezeki dengan lebih mudah pada waktu mereka hidup di dunia, wa jannatun naim, dan mereka juga akan mendapatkan nikmat yang penuh, akan mendapatkan nikmat yang banyak di dalam surga An-Naim, surga yang penuh kenikmatan itu. Jadi siapapun yang menjadi al-muqarrabun, hidupnya di dunia enak, hidupnya di akhirat juga akan menjadi enak. Kemudian Imam Al-Baidawi dan Imam Al-Qurtubi mengutip hadis dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas menjelaskan bahwa al-muqarrabun, hamba-hamba Allah yang Allah dekatkan kepadanya, itu sama dengan malaikat al-muqarrabin, sama dengan malaikat hamalatul arash, sama dengan malaikat yang memikul arash. Jadi malaikat yang memikul arash itu disebut dengan malaikatul muqarrabin atau hamalatul arash, malaikat
pengusung atau pemikul arasy. Dari sisi mana hamba Allah yang disebut al-muqarrabun itu memiliki kesamaan dengan malaikat al-muqarrabin? Kesamaannya mereka sama-sama tidak pernah berhenti bertasbih mensucikan Allah. Di situ letak kesamaannya. Jadi kalau kita ingin menjadi al-muqarrabun, salah satu persyaratan yang harus kita tempuh adalah tidak berhenti dalam bertasbih mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini bisa kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat 20. Yusabbihuna al-laila wan nahara la yafturun. Yang namanya malaikat al-muqarrabun atau malaikat hamalatul arasy, malaikat pemikul arasy itu mereka semua bertasbih pada waktu malam dan pada waktu siang, la yafturun, tanpa pernah berhenti dalam tasbihnya. Jadi terus menerus mengucapkan kalimat tasbih, subhanallah, 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 subhanallah. Al-muqarrabun, orang-orang yang Allah dekatkan kepadanya, ini juga memiliki perilaku yang sama. Mereka juga bertasbih mensucikan Allah siang dan malam, la yafturun, tanpa henti. Disitulah letak kesamaan hamba Allah sebagai al-muqarrabun dengan malaikatul muqarrabin hamalatul arasy. Kemudian bagaimana supaya kita bisa menjadi al-muqarrabun? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi hamba-hamba Allah yang Allah dekatkan kepadanya? Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, nomor hadis 3527 dari sahabat Abu Hurairah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meriwayatkan sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini dipahami oleh banyak ulama adalah cara bagi seorang hamba untuk bisa menjadi al-muqarrabun, hamba yang Allah dekatkan kepadanya. Dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, ana inda zonni abdi bi, aku di sisi prasangka hambaku terhadap diriku. Jadi bagaimana Allah memperlakukan hamba? Allah memperlakukan hamba sebagaimana prasangka hamba kepada dirinya. Kalau prasangka hamba itu positif kepada Allah, maka Allah pun akan memberikan hal yang positif kepada hambanya. Tapi kalau hambanya itu berprasangka negatif, maka Allah pun akan memberikan hal-hal negatif kepada hamba tersebut. Dalam keadaan pikiran yang terang, ya, hati yang bening, kita selalu berhusnuzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Feedbacknya, umpan baliknya, Allah akan merespon dengan memberikan banyak kebaikan kepada kita. Tapi terkadang ada hamba-hamba Allah yang khilaf, lalu dia bersuuzon, berprasangka buruk kepada Allah, maka Allah akan membalas prasangka-prasangka buruknya dengan memberikan keburukan-keburukan kepada hambanya tersebut. Kenapa? Karena Allah itu mengikuti apa yang menjadi prasangka dari hamba-hambanya. Kemudian yang kedua, di dalam hadis qudsi ini Allah berfirman, wa ana ma'ahu hinna yazkuruni, dan aku, kata Allah, akan bersama hamba aku itu ketika dia mengingat aku. Jadi pada saat kita berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala,
pada saat kita melakukan sesuatu dengan memperhatikan apakah itu merupakan sesuatu yang dibolehkan atau tidak, maka ini artinya kita selalu mengingat Allah dalam kehidupan kita. Pada saat kita menjadi hambanya yang selalu ingat kepadanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kita sebagai al-muqarrabun, hambanya yang ia dekatkan kepadanya. Jadi Allah hanya akan memberikan pertolongan kepada hambanya ketika hambanya itu mengingat Allah. Wa ana ma'ahu, dan aku bersamanya, bersama hamba itu, hinna yazkuruni, ketika dia mengingat aku. Ini artinya pada saat seorang hamba melupakan Allah, pada saat seorang hamba mengabaikan Allah, pada saat seorang hamba tidak memperhatikan ketentuan-ketentuan Allah, maka Allah pun melupakan dirinya. Pada saat seorang hamba dilupakan oleh Allah, maka dia akan terjebak kepada banyak penderitaan, tidak hanya dalam hidupnya di dunia ini, tapi juga dalam kehidupannya nanti di negeri akhirat dia lebih menderita lagi. Oleh karenanya jangan pernah kita menjadi hamba Allah yang tidak mengingat Allah, dalam pengertian melupakan Allah, mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah. Itu sangat berbahaya bagi seorang hamba. Jika seorang hamba terus-menerus mengingat Allah, tidak mengabaikan ketentuan-ketentuan Allah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan pertolongan kepada dirinya. Kemudian yang keempat, wa in malain zakartuhu fi malain khairim minhum. Jika seorang hamba mengingat aku dalam kumpulan orang-orang yang banyak, maka aku pun akan mengingat dia dalam kumpulan para malaikat. Jadi kalau kita selalu ingat kepada Allah di tengah keramaian, di tengah kesibukan, di tengah aktivitas yang kita jalani, maka Allah pun akan mengingat kita di tengah-tengah hambanya yang mulia, yaitu para malaikat. Fa in zakaroni fi nafsih, dan jika ia mengingat aku di dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, maka aku pun akan mengingat dirinya di dalam diriku. Jadi di dalam hadis ini Allah memberikan penjelasan. Yang pertama, kalau kita selalu mengingat Allah di keramaian orang banyak, Allah pun akan mengingat kita di keramaian hamba-hambanya yang lebih baik, yaitu para malaikat. Kalau kita mengingat Allah di dalam diri kita, dalam kesendirian kita, maka Allah pun akan mengingat kita di dalam dirinya. Artinya pada saat kita tidak lalai dari mengingat Allah, maka Allah lebih tidak lalai lagi dari mengingat kita. Ini adalah dua hubungan yang dekat antara makhluk dengan Al-Khaliq. Pada saat makhluk mengingat Al-Khaliq, maka Al-Khaliq lebih mengingat kepada makhluk yang mengingatnya itu. Ini artinya kalau kita ingin menjadi al-muqarrabun, hamba Allah yang Allah dekatkan kepadanya, maka jangan pernah kita tidak mengingat Allah dalam kehidupan kita. Dalam keadaan senang, kita tetap ingat kepada Allah. Dalam keadaan susah, kita tetap ingat kepada Allah. Dalam keadaan kita sendiri, kita tetap mengingat Allah. Dalam keadaan kita bercengkrama, ya, dalam kehidupan yang ramai, kita tetap mengingat Allah. Mengingat Allah dalam pengertian
tidak mengabaikan aturan-aturan, ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kadang-kadang ada orang kalau sendirian sikapnya lain bila dibandingkan dengan kalau dia berada di tengah-tengah orang ramai. Kalau dia berada di tengah-tengah orang ramai, dia terlihat begitu baik. Tapi begitu pada saat dia sendirian, dia sudah berbuat yang tidak baik. Allah menghendaki kita selaku hamba ini selalu ingat kepada ketentuan-ketentuan Allah, selalu berbuat baik, apakah dalam kesendirian kita atau dalam kehidupan yang ramai di tengah-tengah aktivitas kehidupan yang kita jalani.